Keesokan harinya Lusu dan Suyi sedang melihat video yang isinya tentang orang-orang yang berbuat kejahatan dengan memanfaatkan kekuatan supernya. Lalu tiba-tiba Lusu mendapatkan emosi negatif dari kakek Lee, padahal Lusu tuh gak lagi berkomunikasi dengannya ya. Singkat cerita, saat Lusu udah sampai di kontrakan, dia melihat Xiaoyi dan kakek Lee yang bener-bener nggak akur ya. Dan di sini tuh Lusu menyadari kalau Xiaoyi bikin kesel orang, dia bisa dapet saldo gacanya juga teman-teman. Karena Xiaoyi punya kultivasi scroll bintang yang berasal dari Lusu. Jadi untung guys ya, dapet double saldo soalnya. 每天监督小鱼的功课了。小鱼这性格。 简直是外挂般的存在，小鱼，加油！ Lalu pelatihan pedang-pedangan pun dimulai. Untuk awal-awal Lusu harus melatih kecepatannya dengan menggunakan armor yang berat banget guys. Tapi ya Lusu bilang ini ringan lah, orang dia udah ada di rank C. Sedangkan kekuatan fisik itu ada di rank F gitu. 其实我已经觉醒力量系了。 不错不错，这个有点轻啊，换个更重点的。那是300斤的。石学进本人立志贯通儒释道3教，没人比他更出色了。 Lalu kakek Lee pun langsung menunjukkan ilmu pedang yang bisa memotong apapun. Nggak peduli pakai senjata atau benda apa, semuanya bisa terpotong dengan ilmu pedang ini guys. 我要教你这世上皆可斩。 这是剑刚， Motong tembok pakai kertas nyir. Ngawur emang. Mulai sekarang Lusu tuh harus melatih otot-ototnya agar terbiasa dengan teknik-teknik berpedang. Beberapa hari, minggu dan bulan pun telah berlalu. Akhirnya latihan Lusu bisa mencapai 1000 tebasan pedang guys. 如果一个强者连自己身上的零件都无法完美，剑招千变万化。 肌肉没有记忆，人才有，功只有一招，就是制敌的那一招。 Saat selesai pelatihan, kakek Lee menanyakan kalau di masa depan Lusu memiliki kekuatan yang besar, apa dia siap untuk mengambil dan menerima tanggung jawab mengamankan dunia. Kemudian Lusu pun menjawab kalau dirinya akan menolak tanggung jawab itu. Dia ingin terus merawat Xiaoyi karena baginya Xiaoyi adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kehidupan yang Lusu jalanin aja sekarang udah bener-bener berat, jadi dia nggak bakal bisa buat mengamankan dunia. Dia harus terus survive di dunia ini biar bisa bertahan hidup bersama dengan Xiaoyi. 我还没打算拥有什么崇高的理想。我明白了，活在这个世界上，对我来说已经很吃力了。我生活的并非不幸福，也没什么心理阴影。我会继续倾囊相授。我有个条件，放心。好。 Keesokan harinya kakek Lee kembali mengajarkan Xiaoyi, tapi kali ini tuh dia anteng-anteng aja guys, karena dia belajarnya sambil ngemil ciki Pringles gitu kan. Lalu tak lama kemudian datanglah Suechin. Dia ingin berbicara dengan kakek Lee, tapi sebelum itu kakek Lee menyuruh Xiaoyi untuk menyapanya, dan Xiaoyi ini malah pakai kata-kata kasar nyapanya ya. Gara-gara hal itu Lusu jadi tahu kalau Suechin sedang bersama kakek Lee. Karena dia takut ada sesuatu, jadinya baliklah ke kontrakan. Tapi pas sudah sampai ternyata nggak terjadi sesuatu guys. Lalu obrolan Suechin pun dilanjutkan. Di beberapa daerah ada tanda-tanda dari reruntuhan kembali. Dan ketika reruntuhan itu muncul, jaringan surgawi berharap kalau Golden Foundation nggak akan menjadi lawannya untuk menjelajahi reruntuhan tersebut, melainkan tetap jadi rekan kerjasama yang baik. Dia juga mengajak kakek Lee untuk masuk ke jaringan surgawi ya, karena di sana masih ada posisi tertinggi untuknya. 期待能与基金会合作的那一天，我们也渴望世界和平。还是那句话，天罗最后一席，我们虚席以待。望开启之日，基金会不要插手。您可以一剑斩了我，没人拦得住您。我教你剑法的事情不会让别人知道。你一个几级资质的道元班学生，石学进啊，B级高手天罗。 天罗Kakek Lee nggak bakal ngebiarin orang lain tahu kalau Lusu belajar ilmu pedangnya ya. Dan setelah itu kakek Lee ini menyuruh mereka berdua untuk menguji kualifikasinya kembali. Walaupun dia udah tahu kalau Lusu berada di rank F, dia tetap ingin mengetahui dengan matanya sendiri.
Saat malam hari, Lu Su dan Xiao Yi nyoba tes kualifikasi kan. Tapi hasilnya malah nggak ada di catatan rank anjir. Jadi punya mereka tuh beda sendiri gitu teman-teman. Punya Lu Su bersinar-sinar ya kan. Habis itu punya Xiao Yi gelap pekat. Dan sama-sama ada rasi bintang kelap-kelipnya. Lu Su juga mengira kalau di atasnya rank A masih ada lagi guys. 难道甲级之上还有更高的等级？这瓶跟我的星图有点像。哎，你的呢？我的也是。这什么情况？图谱上没有啊！小叔什么等级啊？都是几级。 Kak Kelly dibohongin, ini emang sengaja ya si Lu Su ini nyembunyiin kekuatannya. Aku nggak tahu juga alasannya kenapa nggak dijelasin nama tongkuannya atau manhwa atau novelnya gitu. Kemudian saat larut malam, Lu Su tuh kembali meningkatkan kultivasinya. Dan kali ini dia berhasil mempunyai pelindung guys. Di sisi lain, Xiao Yi ini juga berhasil meningkatkan kultivasinya. Kali ini dia udah bisa summon makhluk apapun yang mati di sekitarnya, guys. 我突破第一层星云了！触感跟真的一样，自己能吸纳几只蚂蚁啊？ Lu Su menyuruh Xiao Yi untuk summon semut lagi ya, tapi pas mencobanya, semut yang sebelumnya tuh hilang guys. Jadi untuk sekarang Xiao Yi tuh cuma bisa summon satu makhluk mati aja gitu. Nah, Lu Su nyuruh buat summon makhluk lain lagi, dan Xiao Yi pun bisa summon burung pipit ya di sini. 原来消耗星辰之力的数量取决于凝聚目标生前的质量。小蚂蚁消耗少一些，小麻雀多一些。哦，它在黑洞里凝聚出来的时候需要消耗一点。Lu Su sempat berpikir gimana jadinya nanti kalau Xiao Yi bisa summon orang yang mempunyai kekuatan super. Nah, Xiao Yi ini malah langsung ngajak Lu Su ke kuburan guys. Tapi jelas dia ini nggak mau kan, karena di sana itu cuma orang biasa aja. Kemudian Lu Su mempunyai ide untuk pergi ke suatu tempat biar Xiao Yi ini bisa ngambil roh dari makhluk yang hidup. Tapi kali ini cuma coba-coba aja, karena Lu Su sendiri pun belum pernah nemuin orang berkekuatan super yang mati gitu. Setelah sampai di sana, Xiao Yi ngambek kan karena disuruh ngambil dan ngendalin roh babi, guys. 当一个骑猪少女，李叔，你还能再坑点吗？ Lu Su ini langsung nyoba eksperimen kan. Itu babi ditonjok terus dibelek juga masih sama kayak babi asli gitu. Tapi ketika Lu Su mencoba memakai belati miliknya, jelas roh babi ini langsung bereaksi guys.我给你做1周的番茄炒蛋。 半个小时拘来的猪，就这么没了。已导致17人重伤，3人死亡。我是公安机关广大市。 Karena hal itu ya, Lu Su pun membuatkan makanan kesukaan Xiao Yi biar dia tuh nggak ngambek lagi guys. Kemudian seketika Lu Su tuh bener-bener bersyukur karena dari hasil jualan tahu busuk jadi bisa rutin makan makanan kayak gini. Beda jauh saat dia masih jualan telur rebus dahulu. Lu Su juga berniat mau beli rumah ini biar tiap bulan nggak bolak-balik bayar kontrakan. Dan tiba-tiba Lu Su tuh merasakan ada hal yang janggal di daerah kota ya. Ternyata itu adalah perampok bank yang dibicarakan teman-temannya kemarin. Jadi Lu Su akan segera ke sana. Xiao Yi itu nggak mau ditinggal begitu aja. Jadi dia tuh bakalan ikut Lu Su karena Xiao Yi juga merasakan hawa negatif yang sama. 我也能感受到，你得带我去，保证不拖累你。
She hit me now.